Analisa UFO menggunakan multi time frame atau satu time frame? Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dengan Teguh Hamzah Fansuri di channel YouTube NFC Forex TV with Fadli ya. Mas Fadlinya kebetulan lagi meeting teman-teman. Kita ada di Pasir Putih, pantai Pasir Putih, Pulau H ya, Mas. Pulau H. Jadi ini pantai Pasir Putih ya. Jadi kebetulan beliau lagi meeting ya, Mas Fadli lagi meeting ya. Udah deh, aku cari-cari tempat karena saya nggak diajak meeting. Jadi cari tempat, ketemulah apa ini tadi? Aloha Pasir Putih. Ini lumayan oke teman-teman. Tempatnya bersih dan ikonik banget ya. Ikonik banget. Apa namanya? Atap-atapnya masih dari jerami, padahal ini di pantai. Atap-atapnya dari jerami. Terus bagus lah untuk ajak keluarga kalau teman-teman. Saya rekomendasiin kemari sih. Ya. Weekend kayaknya sih rame banget di sini. Kita ada di apa tadi ini sih? Oh. Kita ada di nggak ada. Sabai. Iya, sabai. Ini kayaknya minuman khas dari negara tetangga ya, Thailand ya. Oke. Tadi sempat kita bahas tentang analisa UFO menggunakan multi time frame atau satu time frame. Jadi gini teman-teman, sebelum saya bahas sampai ke sana ya, ada hal yang paling penting buat teman-teman ketahui bahwa seorang trader itu harus bisa menghindari trading yang complicated gitu teman-teman. Jadi complicatednya itu seperti apa? Jadi gini teman-teman, buatlah trading itu secara nyaman, secara sederhana, dan nggak memusingkan teman-teman gitu ya. Nggak memusingkan teman-teman itu gimana? Baik, contoh yang memusingkannya itu seperti apa? Yang complicatednya seperti apa? Contoh misalnya terlalu banyak indikator. Teman-teman terlalu banyak indikator akan pusing sendiri gitu ya. Teman-teman ketika dikasih indikator A menandakan bahwa harga akan mengarah kemari. Misalnya harga akan down, tapi di indikator ini mengarahkan harga akan naik. Indikator A, B, C, D yang dan lain yang sebagainya mengarahkan yang berlawanan lainnya gitu ya. Padahal harganya cuma dua. Arahnya cuma dua. Kalau nggak turun kan up gitu ya. Kalau nggak turun naik, itu aja. Tapi karena terlalu banyaknya indikator, kita jadi complicated. Kita jadi pusing dengan chart dengan harga yang saat itu gitu ya. Dengan banyaknya indikator, kita bisa milih indikator yang mana, kita bingung gitu. Maka fokus sama indikator satu aja gitu teman-teman ya. Contoh, kita ada indikator, kita bisa menggunakan indikator moving average, kita bisa menggunakan indikator iTrend, ada indikator auto climate gitu ya. Dan itu semuanya bisa teman-teman dapetin. iTrend teman-teman bisa dapetin di langsung aja hubungi teman-teman konsultan irigasi ya dari NFC Team atau DA Team ya. Fokus sama satu indikator aja gitu ya. Indikator. Kalau misalnya pun ada indikator yang bisa mendukung indikator tersebut gitu. Contoh iTrend bisa didukung dengan EMA 9 misalnya ya, atau eksponensial ya, exponential moving average 5200 juga bisa. Nah, yang kedua, hindari trading yang complicated adalah tentang multi time frame ini teman-teman. Nah, banyak teman-teman yang bertanya ke saya gitu ya, Mas Teguh, gimana caranya saya mau trading di H4 ini, tapi ternyata ada areanya di H1, itu gimana? Nggak ada masalah sebenarnya ya. Kalau misalnya teman-teman, karena gini, ketika teman-teman ada areanya di H1, teman-teman sadar bahwa area yang teman-teman marking itu adalah time frame H1. Ketika teman-teman mau trading di H4, ya nggak ada masalah. Toh stop loss-nya ya sesuai dengan area H1, hanya saja dilihatnya di H4. Nah, ketika saya bicara seperti, aduh itu gimana ya gitu kan. Wow, ternyata terlalu jauh itu, terlalu meloncat jauh. Jadi dasarnya lagi, bawahnya lagi adalah, jadi gini, setiap masing-masing time frame ya, masing-masing time frame itu karakteristiknya adalah satu candle gitu ya. Satu time frame adalah satu candle. Contoh misalnya H1 ya. Satu candle itu adalah H1, 1 jam. Jadi kalau misalnya dia beri lagi ke bawah, dalam 1 jam itu ada berarti 2 candle dalam time frame 30 menit dalam 1 jam itu. Kalau misalnya dijabarin lagi ke bawah lagi 15 menit, berarti ada 4 candle. Nah, dalam satu candle itu, dalam contoh makanya tadi di H4 ada area di H1 dan kita trading di H4, ternyata di H4 itu ada 4 candle H1. Nah, dari 4 candle H1 tersebut bisa jadi ada rally, base rally atau drop base drop gitu ya.
Maka di dalam satu candle H4 itu kita bisa aja entry di tengah-tengah, gitu kan, tengah-tengah. Karena di tengah-tengah tersebut adalah rally base rally. Yang tadi memiliki 4 candle tadi, ada rally, kemudian base-nya ada 2, ada rally lagi, ya. Jadi kalau digabungin keempat jadi satu candle, itu bisa diambil gitu ya, sesuai dengan areanya. Maka teman-teman, biar teman-teman nggak terlalu memusingkan dengan multi time frame tersebut gitu ya. Jadi fokus aja pada time frame yang teman-teman lihat gitu. Jadi yang kedua adalah fokus pada trade what you see teman-teman ya. Fokus pada trade what you see. Jadi gini, ketika teman-teman trading menggunakan time frame H1, fokus sama H1-nya. Nggak usah mikirin H4-nya. Mas Teguh, tapi aku mau trading di H4, udah cukup di H1 aja. Karena teman-teman ngelihat H1-nya langsung nyala lampunya ketika saya bilang gitu ya. Ternyata ada apa kata-kata tersebut. Saya ulangi, fokus pada trade what you see. Kalau misalnya teman-teman trading di H1, gunakan time frame tersebut untuk entry ya. Gunakan time frame tersebut untuk entry, untuk cari area ya. Contoh misalnya teman-teman menggunakan exponential moving average EMA 200 ya. Di time frame H1 ya, udah fokus di H1-nya. Bagaimana dengan H4-nya? Beda cerita. Saya pernah sampaikan ini di live YouTube. Kalau misalnya di H1-nya ada sell area dan di H4 ada buy area, bagaimana Mas Teguh? Pilih yang mana? Ambil dua-duanya. Karena kita ngambil trading, kita ngambil area tersebut, ya sudah sesuai dengan rule. H4-nya sesuai dengan rule, H1-nya sesuai dengan rule. Dan ini lagi teman-teman, kenapa kita perlu ngambil dua-duanya gitu? Jadi gini, kita ngambil itu mengalami dari backtesting ya. Kita ambil juga dari backtesting. Backtesting kita itu kan kita nggak melakukan perubahan time frame. Nggak kita lihat time frame-nya A, B, C, D-nya. Time frame H1, H2, H3, H4-nya. Nggak lihat. Ketika kita backtesting H1 ya H1 aja gitu. Makanya kalau misalnya teman-teman mau backtesting, ya cukup di H1 only gitu. Jangan dipindah-pindahin ketika di sini H1 oke, di sini ada M5, ternyata M55-nya bagus gitu misalnya ya. Enggak ya. Teman-teman kalau misalnya mau backtesting, fokus di time frame tersebut. H1 aja. Kalau mau M55-nya, ya udah M55-nya. Jangan dipindahin ke H1. Nah, maka ketika backtesting kita nggak ngubah time frame ya. Maka ketika trading forward testnya juga ya jangan diubah-ubah gitu ya. Jadi ketika teman-teman mau trading di H1 tetap di H1 ya. Fokus pada trade what you see ya. Jangan complicated ya teman-teman ya. Hindari dari trading yang complicated ya. Itu sangat kita hindari. Hindari jauh kalau bisa gitu ya. Jadi cari semua step-step yang nyaman ya, yang sederhana, yang mudah ya. Jadi karena gini teman-teman, trading itu kita akan banyak waktu yang akan kita berikan kepada kita luangkan untuk trading kita ya, ke trading room kita. Itu luar biasa teman-teman. Makanya kalau misalnya kita udah dalam ruang trading room dan kita lihat complicated seperti itu, capek kita. Belum trading aja kita udah capek ya. Jadi itu tadi ya. Analisa UFO gunakan berarti nggak perlu multi time frame, gunakan aja satu time frame dan hindari trading yang complicated, fokus pada trade what you see. Itu aja teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa membantu dan jika ada yang ingin ditanyakan langsung aja ketik di kolom komentarnya ya. Yang belum subscribe dan saya sebenarnya udah ngelihat ada es kelapa di sana, bukan kelapa apa ya tampilnya. Weh. Jadi ada es krim. Ini masalahnya es krimnya sudah meleleh. Tadinya masih ada bulat-bulatannya. Jadi saya percepat ya, biar es krimnya tidak habis. Oke, itu aja teman-teman. Sampai menikmati akhir pekan ya. Ini akhir pekan ya. Sampai menikmati akhir pekan. Bye-bye.